Oke Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas topik yang sudah saya mulai beberapa waktu lalu, yaitu tentang saksi Yehua. Kalau beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana latar belakang kemunculan kelompok ini di dunia, lalu kemudian di Indonesia dan di kota tempat saya berada. Kali ini saya akan masuk di dalam ajaran-ajaran mereka. Saya menganggap pembahasan tentang mereka ini penting ya, karena kelompok ini itu sangat mirip dengan Kristen. Mereka itu mengaku sebagai Kristen ya. Waktu saya bertemu dengan seorang saksi Yehova, dia mengatakan dirinya itu adalah seorang Kristen. Mengapa demikian? Karena dia mengikuti Kristus. Menurutnya Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi dia memang seorang Kristen karena mengikuti Kristus dan ajaran-ajarannya. Lalu yang kedua, kelompok ini menggunakan Alkitab juga ya, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Sama seperti kita, walaupun memang isi kitabnya berbeda dengan kita, tetapi mereka menggunakan itu sebagai landasan untuk pengajaran-pengajaran mereka. Lalu yang ketiga, mereka juga percaya kepada sakramen, baptisan, dan juga perjamuan kudus. Nah, saya sudah pernah mengikuti kebaktian mereka dan mengikuti perjamuan kudusnya mereka. Nanti mungkin saya akan membagikan di kesempatan yang lain. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana ajaran Yesus Kristus menurut saksi Yehova. Kalau kita mau melihat dan mempelajari tentang diri Kristus, menurut saya kita harus melihat di dalam seluruh aspek keberadaan Kristus. Pertama, waktu dia belum berinkarnasi. Pada kekekalan masa lampau, siapakah dia? Kemudian ketika dia sudah menjadi manusia. Lalu yang ketiga setelah dia bangkit dan naik ke surga. Kita harus melihat ketiga keberadaan Kristus ini ya. Karena kalau hanya melihat salah satu sisi saja, bisa saja pemahaman kita menjadi keliru, bahkan menyesatkan. Misalnya, orang-orang saksi Yehova maupun Unitarian mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada Yesus. Mereka lalu mengatakan, loh ini ayatnya yang membuktikan bahwa Yesus tidak setara dengan Bapa. Dan karena itu Yesus bukan Allah. Kenapa mereka mempunyai pandangan seperti itu? Karena mereka hanya menyoroti satu aspek keberadaan Kristus. Mereka tidak melihat bagaimana waktu Yesus belum ada di dunia. Prainkarnasinya itu seperti apa? Tetapi mereka hanya fokus di satu titik keberadaan Kristus. Nah makanya itulah yang menyebabkan aliran ini mempunyai pemahaman yang keliru. Bahkan sesat. Nah, supaya kita tidak salah memahami, kita harus melihat ketiga keberadaan Kristus ini. Kita melihat yang pertama ya, yaitu keberadaan Kristus pada kekekalan masa lampau. Menurut saksi Yehova, Yesus itu sudah punya keberadaan sebelum dia berinkarnasi. Sama dengan kita kan? Tetapi tetap ada perbedaannya dengan Kristen. Walaupun mereka menganggap Yesus sudah bereksistensi sebelum dia berinkarnasi, tetapi dia mempunyai titik awal. Jadi ada satu saat tertentu di mana Yesus tidak ada, lalu kemudian Yesus menjadi ada. Berbeda dengan kita percaya Yesus itu kekal di masa yang lampau. Tidak pernah satu saat di mana dia tidak ada. Dia selalu ada dan terus-menerus ada. Ini yang membedakan dengan mereka ya. Nah kemudian pada tahun 2018 saya itu kedatangan seorang tamu. Nah tamu ini masih muda ya. Dia adalah seorang saksi Yehova. Dia datang dan berbincang dengan saya. Ketika dia memperkenalkan dirinya, saya langsung mengajak ya untuk langsung masuk bicara tentang Yesus Kristus. Dan ada satu statement yang dia keluarkan pada waktu itu, dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan pertama daripada Allah Yehua. Lalu kemudian melalui Yesus diciptakan segala sesuatu. Apa yang dikatakan oleh saksi Yehova ini betul ya. Karena di dalam buku mereka dia mengatakan begini.
Yehua sangat menyayangi Yesus. Mengapa? Karena Allah menciptakan Yesus sebelum dia menciptakan semua hal lainnya. Jadi Yesus disebut ciptaan yang pertama. Kolose 1 ayat 15. Yesus juga disayangi Yehua karena dialah satu-satunya yang Yehua ciptakan sendiri. Itu adalah pernyataan mereka dari buku mereka yang ini ya. Apa yang bisa kita pelajari dari Alkitab. Ini buku Saksi Yehova. Saya juga mendasari pada bukunya yang ini ya. Wahyu, klimaksnya yang menakjubkan sudah dekat. Ini buku tafsiran kitab Wahyunya milik Saksi Yehova. Saya juga menggunakan buku-buku tafsiran yang lain dari teologi Kristen ya. Jadi mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan pertama Bapa. Lalu kemudian setelah itu Bapa mencipta segala sesuatu melalui Yesus. Nah, ketika orang Saksi Yehova itu mengatakan demikian, saya kemudian memberikan dia sebuah teks lain. Saya tidak membahas Kolose 1:15, tapi saya berikan kepada dia Wahyu 1 ayat 8. Kenapa saya berikan itu? Karena saya ingin menunjukkan bahwa Yesus itu kekal. Karena dia kekal, maka dia tidak mungkin dicipta. Maksud saya begitu ya. Tetapi waktu saya mengajukan Wahyu pasal 1 ayat 8, bunyinya seperti ini ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang Maha Kuasa. Nah, waktu saya mengajukan ayat itu dibantah oleh orang Saksi Yehova. Dia mengatakan itu bukan untuk Yesus, tapi itu bicara tentang Bapa. Yang mengatakan aku adalah Alfa dan Omega itu adalah Bapa, Yahweh sendiri, bukan Yesus. Nah, di sana kita terlibat diskusi lebih lanjut dan saya mengatakan, enggak begitu. Karena konteks ayat itu bicara Yesus, karena ayat 7 itu bicara tentang kedatangan Yesus yang dilihat oleh semua orang, termasuk mereka yang menikam dia, dan di sana dia akan menghakimi bumi. Kalau ayat 7 bicara Yesus, enggak mungkin ayat 8 bicara Bapa. Saya katakan begitu ya. Tapi kemudian dia bantah itu dan dia tetap ngotot bahwa itu bicara tentang Bapa, bukan tentang Yesus, saudara. Dan itu memang betul dalam Alkitab mereka, di dalam TDB ya, terjemahan dunia baru, di sana dikatakan Allah Yehua berfirman, akulah Alfa dan Omega, akulah yang Maha Kuasa, yang dulu ada, yang terus ada, dan yang akan datang. Jadi mereka mengatakan di situ Allah Yehua yang berfirman. Ini berbeda dengan terjemahan lain ya. Kalau lain mengatakan firman Tuhan Allah, tapi kalau TDB mengatakan Allah Yehua berfirman. Jadi ada muncul kata Yehua di sana. Nah, saya tidak paham bagaimana sampai muncul kata itu ya. Karena kalau saya melihat dari bahasa Yunaninya, bahasa asli Perjanjian Baru, hanya dikatakan Kyrios ho theos. Kyrios itu adalah terjemahan daripada kata, diterjemahkan sebagai kata Tuhan. Muncul Yehua di dalam terjemahannya Saksi Yehova itu dari mana? Kok bisa muncul Yehua? Padahal di kata aslinya menggunakan kata kurios. Yang betul sebetulnya terjemahan lain. Nah, mengapa kok Saksi Yehova sampai menerjemahkan Yehua? Ya, menurut saya mungkin mereka ingin menyesuaikan dengan konsep mereka bahwa Yesus itu memang dicipta. Nah, karena itu mereka sengaja untuk menerjemahkan seperti itu. Nah, di sini saya melihat bahwa Saksi Yehova itu tidak jujur ya dalam menerjemahkan Alkitab. Mereka secara sengaja menerjemahkan secara salah terhadap teks-teks Yunani. Apa yang dikatakan oleh Saksi Yehova ternyata betul ya. Bahwa Wahyu 1 ayat 8 itu bukan bicara tentang Yesus, tapi tentang Bapa. Itu didukung oleh penafsir-penafsir top. Misalnya Kistemaker ya dalam kitab Wahyunya. Dia mengatakan bahwa ayat itu bicara tentang Allah, Bapa. Lalu John Stott di dalam bukunya, dia juga mengatakan itu bicara tentang Allah. Hegelberg yang juga menulis tafsiran kitab Wahyu meragukan dan tidak bisa memastikan siapa yang bicara di Wahyu 1 ayat 8. Jadi para penafsir ini mendukung posisi Saksi Yehova yang mengatakan bahwa Wahyu 1 ayat 8
bicara tentang Allah. Nah, nanti di belakang saya akan jawab itu ya. Tetapi walaupun misalnya seandainya Wahyu 1 ayat 8 itu bukan bicara tentang Yesus, saya masih memiliki 3 ayat di dalam Wahyu yang juga bicara tentang kekekalan Kristus dan itu eksplisit menjelaskan tentang Yesus. Pertama, Wahyu 1 ayat 17 dikatakan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Siapakah yang mengatakan akulah yang pertama dan yang akhir ini? Kalau kita melihat ayat yang ke-18, tentu kita bisa dengan cepat mengatakan itu bicara tentang Yesus karena yang dibicarakan di sana adalah dia itu yang telah mati dan kemudian hidup sampai selama-lamanya. Apakah Bapa itu pernah mati? Tidak pernah. Jadi yang dibicarakan di sini jelas menunjuk kepada Yesus. Lalu Wahyu 2 ayat 8. Dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Jelas, yang telah mati dan hidup kembali juga tidak bisa menunjuk kepada Bapa. Ini hanya bisa membicarakan tentang Yesus. Lalu ayat yang terakhir dalam Wahyu 22 ayat 13, dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Siapa yang berbicara di sini? Kalau kita melihat ayat 12, di sana bicara tentang kedatangan Kristus yang kali kedua yang akan menghakimi dunia. Menurut ayat 12 itu bicara tentang Yesus, maka ayat yang ke-13 pasti bicara juga tentang Kristus. Di sana dia disebutkan sebagai Alfa dan Omega. Dan itu menunjukkan Yesus kekal. Dan karena dia kekal, dia tidak mungkin dicipta. Ketika mengomentari teks ini ya, Wahyu 22 ayat 13, Kistemaker berkata demikian. Tuhan Yesus menyatakan diri dengan huruf pertama dan terakhir dalam abjad Yunani, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Lihat pasal 21 ayat 6. Dalam kalimat singkat ini, ia mengucapkan 3 klausa yang menyatakan kekekalannya. Perhatikan, di pasal pertama Allah menyatakan diri sebagai Alfa dan Omega, dan Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai yang awal dan yang akhir. Di pasal 1 ayat 8 dan 17. Saat ini di akhir kitab Wahyu, Tuhan Yesus jelas menempatkan diri setara dengan Allah melalui identifikasi yang sama. Ia setara dengan Allah dalam kuasa dan wewenang. Jadi menurut Kistemaker, istilah Alfa dan Omega di sana menunjuk pada kekekalan Allah itu sendiri. Dan di Wahyu pasal 22, dia mengatakan teks itu mencatat tentang Kristus. Nah, waktu saya ketemu orang saksi Yehova, saya mengatakan kepada dia, saya bertanya kepada dia, Bapak tahu enggak arti istilah Alfa dan Omega? Dia mengatakan dia tidak mengetahui artinya. Nah, sulit ya saudara. Kalau kita tidak tahu apa arti istilah Alfa dan Omega, nah itu menjadi kesulitan ketika saya ingin membuktikan berdasarkan istilah itu bahwa Yesus adalah kekal ya. Tetapi kemudian saya menemukan di dalam buku tafsiran kitab Wahyu milik Saksi Yehova, mereka mengatakan seperti ini. Orang-orang Kristen abad pertama akan segera mengenali Alfa dan Omega sebagai huruf pertama dan huruf terakhir dari abjad Yunani. Dengan menyebutkan dirinya menggunakan 2 huruf itu, Yehua menegaskan bahwa sebelum dia tidak ada Allah yang Maha Kuasa dan tidak akan ada setelah dia. Ia akan membawa sengketa keilahian kepada akhir yang sukses untuk kekal selamanya. Untuk selama-lamanya ia akan dibenarkan sebagai satu-satunya Allah yang Maha Kuasa, penguasa tertinggi atas semua ciptaannya. Jadi menurut Saksi Yehova, istilah Alfa dan Omega itu adalah huruf pertama dan terakhir abjad Yunani
Dan itu menegaskan bahwa sebelum Yehuwa tidak ada Allah yang Maha Kuasa dan sesudahnya. Kenapa? Karena Yehuwa itu kekal. Tidak pernah Yehuwa itu tidak ada. Kalau kita mau mencari Allah-Allah sebelum dia tidak pernah diketemukan, karena Yehuwa terus ada di sana. Ya, jadi menceritakan tentang kekekalan dan keilahian Yehuwa. Tetapi saudaraku, buat mereka Wahyu 22 itu tidak bicara tentang Yesus. Itu bicara tentang Bapa. Tetapi kalau kita melihat konteks jelas sekali ya saudara, bahwa Wahyu 22 itu bicara tentang Yesus. Kalau kita melihat ayat yang ke-12 ya, ayat sebelumnya ya, sebelum ayat 13. Di sana dikatakan ada kata-kata sesungguhnya aku datang segera. Ayat itu atau kalimat itu merupakan pengulangan dari ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 di pasal yang sama, pasal 22 mengatakan, sesungguhnya aku datang segera. Setelah ayat 7 mengatakan demikian, lalu ayat 12 mengulangi kata-kata itu. Nah pertanyaannya, siapakah yang datang segera itu? Jawabannya ada di ayat yang ke-20. Dikatakan di sana, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Jadi kalimat sesungguhnya aku datang segera di ayat yang ke-7 dan 12 itu dijelaskan di ayat yang ke-20 dan di sana dimaksudkan bahwa yang mengucapkan kata-kata itu adalah Yesus Kristus. Jadi jelas bahwa karena Wahyu 22 ini konteks bicara tentang Yesus dan kedatangan Yesus, maka di dalam ayat yang ke-13 ketika diklaim sebagai Alfa dan Omega, di sana jelas bicara tentang Yesus. Yesuslah yang bicara di sana ya, bukan Bapa. Nah sekarang kita kembali ke dalam Wahyu 1 ayat 8. Yang menurut saksi Yehova itu bukan bicara tentang Bapa. Dan juga itu disepakati oleh Kistemaker dan beberapa penafsir top lainnya. Nah menurut saya, Wahyu pasal 1 ayat 8 juga itu bicara tentang Yesus. Kenapa? Ada dua alasan saya. Alasan yang pertama, alasan kontekstual. Secara konteks, ayat itu juga sedang bicara tentang Yesus ya. Kalau kita melihat ayat ke-7 sebelum ayat 8, satu ayat sebelumnya, itu menceritakan tentang kedatangan Yesus di awan-awan yang dilihat oleh semua mata, termasuk orang-orang yang membunuhnya. Lalu kemudian Yesus menjadi hakim di akhir zaman. Ini sama persis dengan yang dibicarakan oleh Wahyu pasal 22 ya. Juga membicarakan tentang kedatangan Kristus. Nah konteksnya setelah ayat 8, tadi sebelum ayat 8 bicara tentang Yesus. Setelah ayat 8 pun mulai ayat 9 sampai 20 semuanya bicara tentang Yesus. Bahkan kalau di ayat yang ke-13 dikatakan sana seorang serupa anak manusia. Jadi Yohanes melihat ketika Yesus berbicara kepada dia dalam sebuah penglihatan, kemudian Yohanes menoleh dan melihat ada seorang serupa anak manusia. Itu tentunya juga adalah Yesus karena Bapa tidak pernah berinkarnasi atau berteofani, tidak pernah. Yesus yang selalu melakukan hal itu. Jadi jelas ya, berdasarkan konteks itu bicara tentang Yesus. Ada penafsir yang keberatan ya, karena di ayat yang ke-8 itu kan ada kata-kata yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Mereka katakan bahwa itu mengulang kata-kata di dalam ayat yang keempat yang juga membicarakan kata-kata yang sama. Dan ayat yang keempat itu bicara tentang Bapa. Saya setuju bahwa ayat 4 itu bicara tentang Bapa ya, Wahyu pasal 1 ayat 4. Itu adalah berkat daripada Allah Tritunggal kepada ketujuh jemaat di sana pada waktu itu, mulai dari Allah Bapa, Roh Kudus, dan kemudian Yesus. Tetapi, apa salahnya dengan kata-kata itu jika diterapkan untuk Yesus? Yesus juga adalah kekal adanya. Dia adalah pribadi yang kekal, yang sudah ada, yang terus ada, dan yang akan datang. Kalimat yang mengatakan ada, yang sudah ada, dan yang akan datang juga bisa untuk Yesus, bukan untuk Bapa, karena Yesus juga kekal. Jadi alasan tersebut menurut saya
kurang kuat ya. Lalu alasan saya yang kedua. Alasan saya yang kedua adalah bahwa kalau saya membandingkan Wahyu 1 ayat 8 dengan Wahyu 22 ayat 13, ternyata itu mempunyai struktur atau urut-urutan yang sama ya. Kalau di Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7, itu bicara tentang kedatangan Yesus, di mana Yesus akan datang dan semua mata akan melihat dan meratapi dia, termasuk mereka yang menikam dia. Tetapi semuanya sudah terlambat ya. Sekalipun mereka sudah bertobat di sana, tidak ada lagi kata-kata pertobatan. Karena Yesus datang kedua kali bukan untuk menyelamatkan orang berdosa, tapi untuk menghukum, menghakimi dunia. Nah makanya kepada teman-teman saya seorang saksi Yehova dan teman-teman Unitarian, kalau bisa cepat-cepatlah datang kepada Kristus ya. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai Allah dalam pengertian setinggi-tingginya. Karena kalau Yesus datang kedua kali, tidak ada lagi pertobatan di sana. Sekalipun kita sudah meratapi, menyesal, tidak pernah dibuka pintu keselamatan. Karena itu sebelum Yesus datang, cepat-cepatlah bertobat, datang kepada Kristus. Jadi ayat 7 bicara tentang kedatangan Kristus. Itu sama dengan Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12. Di mana pribadi yang datang di situ disebutkan akan membalaskan kepada tiap orang menurut perbuatannya. Jadi ayat sebelum membicarakan Alfa Omega, satu ayat sebelum itu bicara tentang kedatangan Yesus yang sebagai hakim di dunia. Sama ya. Dan setelah itu, kedua kelompok ayat itu baru menyatakan secara bersama-sama tentang pribadi yang mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Jadi, karena saya melihat ada kemiripan ya, persamaan di dalam kedua kelompok teks ini, maka saya bisa menyimpulkan, menurut saya, Wahyu 1 ayat 8 itu bicara tentang Yesus. Karena Wahyu 22 ayat 13 eksplisit bicara tentang Yesus yang didahului dengan kedatangan Yesus. Sama persis dengan Wahyu 1 ayat 8 yang juga didahului dengan kedatangan Yesus. Dan demikian maka Wahyu 1 ayat 8 bicara tentang Yesus ya. Jadi saya tidak sepakat dengan beberapa penafsir yang mengatakan ayat itu bukan untuk Kristus. Nah kita bisa membandingkan dengan kekekalan Yahweh ya. Dia juga pribadi yang kekal di dalam Yesaya pasal 44 ayat 6. Di sana dikatakan beginilah firman Tuhan, huruf besar semua. Yahweh, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Yahweh juga disebut sebagai dengan pribadi yang pertama dan yang terakhir. Mengapa? Karena hanya Dia yang bisa disebut sebagai itu. Tidak ada satu pribadi pun yang berhak menyandang gelar tersebut. Karena itu adalah gelar ilahi yang hanya bisa disandang oleh Allah sendiri. Nah mungkin ada yang protes ya, bahwa gelar yang pertama dan yang terakhir itu tidak sama dengan Alfa Omega. Mungkin banyak orang yang belum tahu apa makna gelar tersebut. Nah, saya memberikan kutipan dari Robert M. Bowman dalam bukunya yang menempatkan Yesus di tahtanya. Dia mengatakan demikian, ketika kita mengatakan bahwa Yesus dari A hingga Z, yang dimaksudkan secara khusus adalah gelar-gelar Yesus yang ditemukan dalam kitab terakhir dari Alkitab. Wahyu. Kitab tersebut mengandung 3 sebutan yang mengandung makna yang sama. Alfa dan Omega merujuk pada huruf pertama dan yang terakhir dari alfabet bahasa Yunani. Yang pertama dan yang terakhir dan yang awal dan yang akhir. Jadi menurut Robert di sini bahwa 3 istilah tersebut, Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang awal dan yang akhir, itu menunjuk pada makna yang sama. Kalau Alfa dan Omega menunjuk pada kekekalan daripada pribadi yang mengucapkan, maka yang pertama dan yang terakhir itu pun juga punya makna yang sama.
ketika Yehuwa mengatakan akulah yang pertama dan yang terakhir, itu Yehuwa sedang membicarakan ketidakberubahannya, bahwa dia adalah pribadi yang kekal, saudara. Nah, ketika Yesus mengatakan dia Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, itu jelas menunjukkan bahwa Yesus sedang menyetarakan dirinya dengan Yahweh, dengan Allah itu sendiri. Ya, itu tadi kita sudah belajar bersama tentang makna daripada istilah Alfa dan Omega. Istilah itu menunjukkan kepada keberadaan pribadi yang mengucapkannya, bahwa yang bersangkutan itu kekal adanya. Kalau pribadi itu dicipta, dia tidak bisa menyebut dirinya sebagai Alfa dan Omega. Dia harusnya disebut sebagai Beta dan Omega. Huruf kedua dari abjad Yunani. Tidak bisa disebut dengan Alfa, yang merupakan huruf pertama abjad Yunani. Yesus bukan hanya disebut yang pertama dan yang terakhir, tetapi juga adalah Alfa dan Omega. Dari A sampai Z. Dari kekal di minus yang tak terhingga, sampai dengan kekal di plus yang tak terhingga. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Kalau dia kekal, mungkinkah Yesus itu dicipta? Tidak mungkin. Allah tidak pernah mencipta Yesus. Yesus sudah ada sejak kekekalan masa lampau di prainkarnasinya. Dan itu jelas membuktikan bahwa dia itu adalah Allah itu sendiri. Karena hanya Allah yang memiliki sifat kekal. Manusia yang fana tidak kekal. Manusianya kekal di masa depan. Tapi Allah bukan hanya masa depan, tetapi juga di kekekalan yang lampau, dia terus-menerus ada. Saya sudah membuktikan berdasarkan teks-teks di kitab Wahyu, sebetulnya ada banyak ayat-ayat lain ya, di Injil Yohanes dan sebagainya yang mencatat kekekalan Kristus. Dan saya rasa ini sudah cukup untuk membungkam teori saksi Yehova bahwa Yesus itu adalah ciptaan Yahweh yang pertama. Nah, akan tetapi memang mereka pasti akan menggugat kembali dan tidak mengikuti apa yang saya katakan ini, dan tidak masalah. Nanti di bagian yang berikut saya akan membahas tentang ayat yang mereka gunakan, yaitu dalam Kolose 1 ayat 15 yang mencatat bahwa Yesus adalah ciptaan pertama daripada Yahweh. Di bagian yang berikut.